Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang saat ini tentang diangkatnya Nabi Isa ke langit, yang merupakan rangkaian dari kisah Nabi Isa pada bagian yang kelima. Pada saat itu, para pemuka agama Yahudi, para pendeta Yahudi mulai merancang suatu persekongkolan untuk menyingkirkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin mengusir Isa dan membuktikan bahwa Isa datang untuk menghancurkan syariat Musa. Syariat Musa memutuskan untuk merajam wanita yang berzina. Para pendeta Yahudi menghadirkan wanita yang salah, yang berhak dirajam. Mereka berkumpul di sekeliling Isa dan bertanya kepadanya, "Tidakkah syariat menetapkan untuk merajam wanita yang bersalah?" Isa menjawab, "Benar." Mereka berkata, "Ini adalah wanita yang bersalah." Isa memandang wanita itu dan ia pun melihat para pendeta Yahudi. Isa mengetahui bahwa para pendeta Yahudi lebih banyak kesalahannya daripada wanita tersebut. Para pendeta itu menunggu jawaban Isa. Jika ia mengatakan bahwa wanita itu tidak berhak dibunuh, maka berarti ia menentang syariat Musa. Dan jika ia mengatakan bahwa ia berhak dibunuh, maka ia justru menghancurkan dirinya sendiri yang membawa syariat cinta dan toleransi. Nabi Isa memahami bahwa ini adalah persekongkolan ataupun bisa juga disebut jebakan dan ujian kepadanya. Akhirnya beliau tersenyum dan wajahnya tampak bercahaya. Kemudian beliau melihat para pendeta Yahudi dan wanita itu sambil berkata, "Barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki kesalahan, maka hendaklah ia merajam wanita itu." Suara beliau yang keras itu memecahkan keheningan tempat penyembahan. Beliau menetapkan peraturan baru yang berhubungan dengan hukum yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat salah. Hendaklah orang yang tidak berbuat salah menghukum orang yang salah, dan tidak berhak seseorang pun dari kalangan manusia untuk menghukum orang yang bersalah jika ia sendiri bersalah. Tetapi yang menghukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dan Allah adalah Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Nabi Isa keluar dari tempat penyembahan itu. Tiba-tiba wanita itu mengejar dari belakangnya. Lalu wanita itu mengeluarkan dari pakaiannya satu botol dari minyak yang berharga. Ia berdiri di depan Isa dan menjatuhkan dirinya di atas kedua kaki Isa, lalu menciumnya dan membasuhnya dengan minyak wangi dan air mata. Setelah itu ia mengeringkan kedua kakinya dengan rambutnya. Bagi wanita itu, Al-Masih merupakan harapan terakhir yang dapat menyelamatkannya. Lalu keluarlah dari belakang Isa seorang tokoh pendeta Yahudi. Ia berdiri menyaksikan pemandangan tersebut dan ia merasa kagum terhadap kasih sayang Isa.
Ia melihat kepadanya dan bertanya, seorang kreditur yang memiliki dua orang debitur, salah satunya berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Pendeta itu berkata, iya. Isa berkata, tak seorang pun dari mereka berdua yang memiliki uang yang cukup untuk melunasi uangnya. Lalu si kreditur memaafkan mereka dan membebaskan mereka dari hutang. Pendeta berkata, iya. Kemudian Isa bertanya, siapa di antara mereka yang paling senang kepada kreditur itu? Pendeta menjawab, tentu yang berhutang lebih besar. Isa berkata, benar apa yang engkau ucapkan. Lihatlah wanita ini. Aku telah masuk ke rumahmu, tetapi engkau tidak memberikan kepadaku air, agar aku dapat membasuh wajahku. Tetapi wanita itu membasuh kedua kakiku dengan air mata, lalu ia mengusapnya dengan rambut kepalanya. Begitu juga engkau tidak memberikan ciuman kepadaku, tetapi wanita ini tidak merasa puas dengan hanya mencium kedua kakiku, jadi hatimu sungguh sangat keras, tetapi hati wanita itu dipenuhi dengan rasa cinta. Maka barang siapa yang banyak mencintai, niscaya kesalahan-kesalahannya akan diampuni. Kemudian Isa menoleh ke wanita itu dan memerintahkannya untuk bangkit dari tanah sambil berkata, ya Allah, ampunilah wanita ini dan hilangkanlah kesalahan-kesalahannya. Hadirin hadirat rahmakumullah, Isa terus melangsungkan dakwahnya sehingga kejahatan dan keburukan mengetahui bahwa singgasana mereka terancam hancur. Lalu pasukan keburukan bergerak untuk menangkapnya. Orang-orang Yahudi menyakitinya dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Isa dikatakan sebagai penyihir dan sebagai orang yang mengubah syariat, dan mereka menisbatkan kekuatannya yang luar biasa kepada kekuatan setan. Ketika mereka tidak lagi memiliki tipu daya yang dapat melumpuhkan Nabi Isa, dan mereka melihat orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir berkumpul di sekitarnya, maka mereka mulai membuat suatu makar, konspirasi ataupun persekongkolan. Mereka mempengaruhi orang-orang Romawi, minta legalitas kepada orang-orang Romawi supaya bersama-sama menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Mula-mula pemerintahan Romawi tidak turut campur karena menganggap bahwa perselisihan-perselisihan antara orang-orang Yahudi adalah perselisihan yang terjadi demi memperebutkan kepentingan sesama mereka. Lalu diadakanlah majelis Sanhedrin, yaitu majelis undang-undang tertinggi dari kalangan Yahudi. Mereka berkumpul untuk membuat persekongkolan demi menyingkirkan Isa. Persekongkolan itu mengambil bentuk yang baru. Ketika orang-orang Yahudi tidak mampu memerangi Nabi Isa, mereka berpikir untuk membunuhnya. Mulailah para ketua pendeta Yahudi bermusyawarah untuk membuat suatu kesimpulan tentang cara yang mereka lakukan untuk menangkap Nabi Isa yang tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ketika para kepala Yahudi bermusyawarah, maka salah seorang dari murid Al-Masih, yaitu 12 orang itu pergi kepada yang ke-12 maksudnya ya. Jadi salah seorang murid Nabi Isa yang ke-12 pergi kepada mereka, yaitu Yahuda Al-Isrijuta atau yang lebih dikenal Yudas Iskariot. Ia berkata kepada mereka, apa yang kalian berikan jika aku berhasil menyerahkannya kepada kalian? Meja pengkhianatan telah digelar di antara mereka dan dimulailah perundingan. Orang-orang Yahudi berusaha mencari titik temu dan mereka sepakat untuk memberinya 30 lempeng dari perak. Ini adalah harga yang biasa mereka lakukan untuk membeli seorang budak sesuai dengan syariat Yahudi. Ini penjelasan di Injil Mata. Maka selesailah konspirasi yang menetapkan untuk menangkap Al-Masih dan kemudian membunuhnya. Dikatakan bahwa
Kepala pendeta Yahudi merobek-robek bajunya secara dramatis di suatu pertemuan agama. Dan ia berteriak, sungguh Isa telah kafir. Perobekan baju dalam tradisi orang-orang Yahudi dilakukan ketika mereka mendengar atau melihat sesuatu yang mengandung pengkhianatan terhadap Allah. Para pendeta Yahudi tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum bunuh pada saat itu. Semua itu dilakukan oleh kekuasaan penguasa Romawi. Tetapi tampaknya mereka berhasil meyakinkan kekuasaan Romawi bahwa Isa telah membuat rencana untuk melengsarkan kekuasaan Romawi. Atau mereka berhasil meyakinkan penguasa Romawi bahwa masalah yang mereka hadapi murni berkaitan dengan tradisi mereka dan keyakinan mereka. Kemudian mereka menyarankan agar penguasa tidak turut campur atas apa yang mereka tetapkan. Demikianlah konspirasi itu telah ditetapkan dan telah diputuskan bahwa Isa harus ditangkap dan kemudian disalib. 4 Injil yang diakui oleh kalangan Masehi saat ini membicarakan tentang proses pembunuhan Isa di mana beliau disalib, kemudian beliau bangkit dari kematiannya dan naik ke langit. Semua Injil ini sepakat tentang proses penyaliban Isa dan kematiannya. Sebagaimana mereka sepakat tentang tabiat Isa yang mengandung ketuhanan yang bercampur dengan tabiatnya sebagai manusia. Kami akan menyampaikan keyakinan orang-orang Masehi berkaitan dengan Isa, sebagaimana diyakini oleh mayoritas kaum Nasrani saat ini. Kemudian kami akan mengemukakan keyakinan Islam tentang Isa sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran Karim dan disampaikan oleh para ulama dan disebutkan dalam hadis. Setelah itu kita akan membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan berkaitan hubungan antara kaum muslim dan kaum Masehi serta kaitannya dengan akidah mereka. Hadirin rahimakumullah, Injil Mata mengatakan Isa ditangkap dan majelis Sanhedrin memutuskan bahwa ia harus dibunuh. Kemudian para anggota majelis itu dari kepala-kepala para pendeta dan para tokoh mereka menghinanya dan mengejeknya serta berbuat aniaya terhadapnya. Bahkan mereka meludahi wajahnya dan menempelengnya. Sambil mengejek mereka berkata, beritahukanlah wahai Al-Masih siapa yang memukulmu. Setelah itu Al-Masih ditangkap dan ia ditetapkan untuk dibunuh. Adalah sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Romawi untuk mencambuk orang yang ditetapkan untuk dibunuh sebelum pelaksanaan hukum tersebut. Oleh karena itu, para penguasa Romawi menetapkan agar Al-Masih dicambuk terlebih dahulu. Sedangkan syariat Musa menetapkan agar cambukan itu tidak melebihi 40 kali. Namun orang-orang Romawi tidak berhenti pada batasan ini. Bahkan mereka terus mencambuk korban dengan cambukan yang kejam dan terus-menerus sehingga punggung yang bersangkutan hampir saja patah dan napasnya nyaris tinggal sedikit. Setelah itu mereka mulai melaksanakan hukum bunuh kepadanya. Demikianlah yang dilakukan oleh tentara terhadap penyelamat kita. Disebutkan di Injil Mata halaman ke-26. Hadirin rahimakumullah. Sementara itu dalam akidah Islam disebutkan suatu riwayat yang berbeda dengan riwayat yang ada dalam Injil-Injil yang terdapat sekarang. Baik yang berhubungan dengan kehidupan akhir yang dialami oleh Isa maupun tabiat Isa yang merupakan sumber perselisihan setelah pengangkatannya. Al-Quranul Karim menceritakan bahwa Allah tidak menghendaki Bani Israel untuk membunuh Isa atau menyalibnya. Tetapi Allah menyelamatkannya dari kekufuran mereka, lalu mengangkatnya di sisinya. Mereka tidak berhasil membunuhnya dan tidak berhasil menyalibnya, tetapi ia diserupakan seperti orang-orang di antara mereka. Allah menyebutkan kisah seputar penyaliban dan pengangkatan Nabi Isa ini ke langit dalam beberapa ayat yang yaitu di antaranya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami juga hukum karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia Isa akan menjadi saksi mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Isa dengan Yahuda. Yahuda ini adalah Yahuda al-Iskharyota yang menurut Injil ia menjualnya kepada musuh-musuhnya dan menunjukkan kepada mereka tentang keberadaannya. Ia adalah seorang muridnya yang terpilih. Demikian ini sesuai dengan Injil Barnabas, di mana disebutkan di dalamnya ketika para tentara mendekat bersama Yahuda di tempat yang di situ terdapat Yasuk, maka Yasuk mendengar kedatangan segerombolan orang menuju tempatnya. Oleh karena itu ia segera pergi ke rumah dalam keadaan takut. Di dalam rumah itu terdapat 11 orang yang tidur. Ketika Allah melihat bahaya akan mengancam hambanya, maka dia memerintahkan Jibril, Mikael, dan Rafael atau Israfil, serta Idril atau Israel, yang mereka semua adalah para utusannya untuk mengambil Yasuk dari dunia. Lalu datanglah malaikat-malaikat yang suci, di mana mereka mengambil Yasuk dari pintu yang dekat dengan arah selatan. Mereka membawanya dan meletakkannya di langit yang ketiga dengan disertai para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah selama-lamanya. Yahuda masuk secara paksa ke kamar yang disitulah Yasuk diangkat ke langit. Saat itu murid-murid sedang tidur semuanya. Lalu Allah mendatangkan keajaiban yang luar biasa, di mana Yahuda berubah cara berbicaranya dan juga wajahnya. Ia sangat mirip dengan Yasuk, sehingga kami mengiranya Yasuk. Adapun ia, Yahuda, setelah membangunkan kami, ia mencari-cari di mana si guru berada. Oleh karena itu kami merasa heran dan kami menjawab, bukankah engkau, wahai Tuanku, guru kami? Apakah sekarang engkau telah melupakan kami? Demikianlah kisah yang terdapat dalam Injil Barnabas. Para ulama berkata, Al-Masih dinamakan Al-Masih karena ia mengusap bumi dan membersihkannya serta usahanya untuk menyelamatkan agama dari fitnah di zaman itu. Karena saking hebatnya kebohongan orang-orang Yahudi kepadanya dan bagaimana usaha mereka untuk menciptakan dusta padanya dan kepada ibunya,
Nabi Isa alaihissalam, banyak ulama yang meriwayatkan tentang kesucian spiritual dari Nabi Isa. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau menceritakan tentang Al-Masih sebagai berikut. Isa melihat seorang lelaki yang mencuri. Lalu ia berkata, "Wahai si fulan, apakah engkau mencuri?" Orang itu berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mencuri." Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan penglihatanku telah berbohong." Demikianlah sebegitu lembutnya Nabi Isa dan senantiasa berbaik sangka kepada yang lainnya. Ini menunjukkan kesucian rohani Nabi Isa di mana ia lebih memilih sumpah orang itu atas apa yang disaksikannya. Ia membayangkan bahwa orang tersebut tidak akan bersumpah dan membawa nama Allah yang maha besar, lalu ia berdusta sehingga ia menerima pernyataannya dan ia kembali kepada dirinya sendiri sambil berkata, "Aku beriman kepada Allah, yakni aku mempercayaimu dan mataku telah berbohong karena engkau telah bersumpah." Ada riwayat lagi yang menyatakan bahwa suatu hari Nabi Isa berjalan bersama sahabatnya dan melewati bangkai anjing yang busuk baunya. Lalu sahabat-sahabat Isa sangat terpukul dan sangat menderita dengan bau anjing itu. Melihat sikap mereka, Isa berkata, "Lihatlah betapa putih giginya." Ibnu Katsir berkata dalam Qisasul Anbiya, para pengikut Nabi Isa berselisih pendapat setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Sebagian mereka mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasul-Nya, yaitu Arius. Sebagian lagi mengatakan dia adalah Allah. Yang lain lagi mengatakan dia adalah anak Allah. Mereka berselisih pendapat tentang Injil yang menyebutkan berbagai kebohongan di mana terdapat di dalamnya penambahan, pengurangan, dan pergantian. Al-Quranul Karim telah membahas persoalan ketuhanan. Ia menjelaskan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari segala sekutu dan anak dan segala hal yang menyerupainya serta segala bentuk inkarnasi, kejauhan, kedekatan, dan pencapaian pandangan mereka. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di surah Al-Maidah ayat ke-17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah Al-Quran Karim menyebutkan sikap berbagai aliran yang saling berlawanan yang tumbuh setelah pengangkatan Al-Masih. Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan seorang Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Kata hamba dan Rasul adalah kata yang sangat jelas artinya. Adapun yang dimaksud dengan Al-Kalimah dan Ar-Ruh, maka kedua kata tersebut perlu dijelaskan. Kaum muslimin memahami bahwa Al-Kalimah adalah petunjuk Allah Ta'ala yang diberikannya kepada Maryam. Sedangkan Ar-Ruh adalah menunjukkan atau mengisyaratkan kepada Ruh Kudus yaitu Jibril alaihissalam. Allah telah menguatkannya atau menguatkan Nabi Isa dengan Ruh yakni Jibril. Bagaimana di Al-Maidah artinya, dan ingatlah ketika aku dukung kamu dengan Ruhul Kudus.
yaitu Al-Maidah ayat yang ke-10. Setelah mengemukakan keyakinan kaum Masehi tentang karakter Nabi Isa dan akhir dari kehidupannya, dan setelah menjelaskan kebenaran yang Allah ceritakan kepada kita tentang karakter tersebut dan akhir dari kehidupan yang dialami Nabi Isa, kita ingin mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan orang-orang Masehi serta keyakinan mereka. Islam menetapkan atau menyampaikan nas-nas teks-teks yang jelas yang mengkhususkan agama Masehi di antara agama-agama yang lain dengan kecintaan. Al-Quran mengingkari ketuhanan Al-Masih. Ia juga mengingkari penyalipan dan tebusan dosa yang dilakukannya. Namun Al-Quran menegaskan dalam nasnya bahwa agama Nasrani merupakan agama yang lebih dekat kecintaannya kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Al-Maidah 82 ya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Tidak terdapat kontradiksi dari dua sikap tersebut. Pengingkaran Al-Quran terhadap ketuhanan Al-Masih dan pengakuannya terhadap kecintaan kaum Nasrani serta pujiannya terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Isa mengandung makna lebih dari satu. Pertama, bahwa Masehi berdasarkan pada agama Tauhid dan sangat sulit bagi para pengikutnya untuk meninggalkan Tauhid. Dan hanya Allah yang mengakui hakikat apa yang terpendam dalam hati. Kedua, dalam kalangan orang-orang Nasrani terdapat para pendeta dan para rahib yang tidak bersikap congkak di hadapan Allah, tetapi mereka sangat patuh dan tunduk kepadanya. Ketiga, sebagian pengikut Nabi Isa memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan rahmat. Tentu rahmat dan kasih sayang tersebut tidak tumbuh kecuali dari keimanan terhadap hari akhir. Allah telah menetapkan perintahnya kepada kaum muslim agar mereka memperlakukan ahlul kitab dengan perlakuan yang mulia dan baik, sebagaimana Islam menjamin kebebasan untuk menentukan keyakinan pada setiap manusia. Selama orang-orang ahlul kitab tidak berbuat kerusuhan, mereka menjaga perdamaian, maka selama itu pula kita toleran dan menghormati keberadaan mereka. Tetapi persoalannya adalah pada sejarah, sebagian dari mereka membuat kerusuhan. Orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, demikian pula orang-orang Nasrani melakukan pengkhianatan pada zaman Rasulullah, sehingga Nabi pun juga melakukan perlawanan kepada mereka. Nah, itulah asal muasalnya. Islam sangat toleran dengan agama yang lain, tetapi kalau diusik keberadaan kaum muslimin, maka Islam harus mempertahankan, kaum muslimin harus mempertahankan agamanya dan negaranya. Para ulama Islam berselisih pendapat berkaitan dengan keadaan Nabi Isa setelah pengangkatannya. Mereka sepakat bahwa beliau tidak disalib, tetapi Allah mengangkatnya di sisinya. Tetapi ketika ia tidak disalib, maka bagaimana keadaannya setelah itu? Apakah ia masih hidup ataukah ia mati seperti matinya Nabi yang lain? Mayoritas mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengangkat Isa dengan fisiknya dan rohnya di sisinya. Mereka mengambil zahir dari firman-Nya, tetapi Allah mengangkatnya di sisinya. Al-Maidah 158.
juga sebagian hadis yang mendukung hal tersebut. Sementara itu, kelompok yang lain dari kalangan mufassirin, dan ini adalah kelompok yang minoritas, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa hidup sehingga Allah mematikannya sebagaimana dia mematikan nabi-nabinya, lalu dia mengangkat rohnya di sisinya sebagaimana roh para nabi diangkat. Begitu juga roh para siddiqin, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Mereka mengambil zahir firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir." Ali Imran ayat ke-55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Jadi intinya ada perbedaan di kalangan ulama, ya masing-masing berdasarkan dasar dan dalilnya. Mari kita saling menghormati ya, dan kita yakini dasar dalil yang telah sampai kepada kita masing-masing ya. Demikianlah kisah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita cerna dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya selalu ada pertarungan antara hak dan batil. Permusuhan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa pun berlanjut pada anak turunnya, karena di antara sekte-sekte Yahudi sampai sekarang pun mereka tidak percaya dengan Nabi Isa, dan kebalikannya juga di antara pengikut Nasrani, mereka juga sebagian tidak percaya dengan Nabi Musa dan sebagian lagi percaya. Inilah dinamika perbedaan pendapat dan perpecahan di kalangan sekte-sekte ataupun di kalangan agama tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita kepada kebenaran, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.